Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi pertemuan 1. Pertemuan 1 kita untuk mata kuliah metode perancangan program akan membahas tentang permasalahan terkait perangkat lunak atau program, faktor kualitas program, software development life cycle atau yang dikenal dengan SDLC, lalu metode perancangan program, teknik pemrograman, kriteria bahasa pemrograman. Nah, ini adalah materi pembahasan untuk pertemuan 1. Kita langsung masuk ke pembahasan pertemuan 1 ya. Untuk desain program. Di sini ada beberapa objek dari pemrograman. Yang pertama, step in program development, yaitu mendeskripsikan langkah-langkah dalam suatu proses pengembangan program. Yang kedua ada program desain metodologi, memperkenalkan metodologi desain program apa yang nantinya akan digunakan selama dalam merancang sebuah program. Lalu ada procedural versus object oriented program, ya, mengenalkan mana program prosedur dengan program yang berbasis objek. Terus ada introduction to algorithm and procedure code. Di sini memperkenalkan algoritma dan procedure code. Lalu yang terakhir ada program data, yaitu mendeskripsikan data. Ada 3 pendekatan yang berbeda untuk desain program yang diperkenalkan, yaitu yang pertama procedur driven, ada event driven, dan juga desain program data driven. Nah, untuk program prosedural dan program orientasi objek ini diperkenalkan bersama dengan pengembangan top down dan desain modular. Jadi top down itu kita merancang dari pemrograman bagian atasnya dulu, ya, inti-intinya dulu sampai dengan ke transaksi bawahnya. Atau ada juga modular. Modular itu sesuai dengan fungsinya masing-masing dan lain sebagainya. Algoritma di sini didefinisikan sebagai seperangkat instruksi yang terperinci, ya. Dia tidak ambigu atau jelas perintahnya dan berurutan yang dikembangkan untuk menggambarkan proses yang diperlukan untuk menghasilkan output. Ya, jadi yang namanya algoritma, D itu sebuah istilahnya perintahnya sudah jelas pasti, misalnya untuk mencetak atau untuk mengkalkulasi, ya. Itu dimulai dari urutan atau tahapan atau proses yang pertama terlebih dahulu secara berurut sampai dengan misalnya inputan, lalu prosesnya mau apa, lalu nanti outputnya seperti apa ya. Menghasilkan output yang diinginkan dari masukan yang diberikan. Nah, sedangkan untuk procedure code adalah cara seperti bahasa Inggris untuk mewakili algoritma. Program atau programmer perlu memiliki pemahaman yang baik tentang data yang akan diproses. Mau diapain tuh prosesnya, kayak gitu. Apakah hanya ingin disimpan saja atau ingin diolah dan lain sebagainya, ya. Oleh karena itu, katanya variabel data konstanta, beda ya antara variabel data dengan konstanta, dan literal didefinisikan dan dasar-dasar datanya apa saja, struktur datanya seperti apa, file dan validasi datanya itu harus juga sudah ada, ya. Misalkan dikenalkan char itu untuk misalnya nama, kelas, dan lain sebagainya. Terus kalau procedure code ada perintah misalnya cetak nama kayak gitu kan ya. Terus hitung misalnya luas, nah itu adalah masuk ke procedure code. Atau kalau misalnya untuk algoritma dia lebih ke script atau perintahnya seperti apa. Langkah dari program ini yang pertama adalah computer program is art. Ya, is in art. Nah, di sini katanya pemrograman dapat didefinisikan sebagai pengembang solusi untuk masalah yang telah didefinisikan atau diidentifikasi sebelumnya, lalu merangkai instruksi yang terkait ya, dan ketika dipindahkan ke komputer akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Nah, hasil yang diinginkan ini biasanya berupa sebuah informasi. Nah, ini adalah bagian pertama dari definisi programming adalah untuk merancang solusi untuk masalah yang diidentifikasi. Jadi permasalahannya apa? Gitu. Permasalahannya misalnya pencetakan datanya lama atau misalkan kalau sebelum ada program pembuatan laporannya lama kayak gitu. Nah, ini permasalahan lama waktu ini harus bisa diselesaikan. Itu seperti apa?
Apakah misalnya membuat program dengan membuat sebuah program lalu menginputkan semua datanya ke dalam program nanti sehingga laporannya tidak perlu disusun ulang lagi tetapi tinggal diklik cetak selesai. Lalu melompat langsung ke fase pengkodean tanpa mendesain terlebih dahulu. Nah, ini solusi yang tepat biasanya menghasilkan program yang mengandung banyak kesalahan ya. Sehingga seringkali programmer kemudian menghabiskan banyak waktu untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan. Nah, ini melompat langsung ke fase pengkodean tanpa mendesain terlebih dahulu ya. Ini jadi rancangannya itu kita biasanya suka ada mahasiswa yang gini, pas pada saat buat program dia tidak melakukan misalnya contohnya desain database terlebih dahulu. Ya, sehingga nanti pas pada saat dia masuk ke dalam program dia asal tempel istilahnya buat interface-nya sesuai dengan yang kebutuhan ya nyicil kayak gitu. Nah, itu biasanya nanti akan banyak sekali kekurangan karena tidak dipikirkan terlebih dahulu kira-kira kebutuhan untuk tabelnya itu atau kebutuhan untuk penyimpanan datanya itu seperti apa. Nah, ini nanti akan mempengaruhi kemana pas pada saat dia melakukan pemrograman. Atau mungkin pas pada saat dia melakukan desain, dia tidak melakukan pembuatan mockup terlebih dahulu, dia tidak merancang terlebih dahulu kira-kira ingin seperti apa nih gitu tampilannya dan lain sebagainya. Kebutuhan di interface-nya kayak gimana? Karena kan kalau kita merancang sebuah program ya, terus kita membuat interface-nya, nah ini interface ini nantinya tidak bisa istilahnya apa ya, misalnya kita butuh 5 data atau apa, di tabel tersebut ada 10 data dan lain sebagainya, 10 data tersebut ditampilkan semua di interface. Nah itu, bisa jadi tidak diperlukan, itu seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya sudah masuk transaksi, banyak sekali mungkin data yang harus ditampilkan di situ. Nah itu bisa diakalin ya, maka penting untuk melakukan desain terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak dilakukan desain terlebih dahulu, tidak dilakukan pemahaman terlebih dahulu dan lain sebagainya, ya nanti bisa jadi ada yang kurang atau ada yang tidak sesuai atau mungkin datanya ada yang miss dan lain sebagainya. Nah, di sini seorang programmer yang berpengalaman akan terlebih dahulu merancang solusi terlebih dahulu ya. Jadi pengen dibuat itu apa saja, cek solusi secara manual atau desk check ya, baru dipindahkan atau tuliskan kode program bahasa pemrograman yang dipilih. Bahasa pemrogramannya apa nih? Misalnya ya, kalau misalnya kamu mau membuatnya dengan istilahnya menggunakan bahasa pemrograman web ya berarti ya silakan apa mungkin bahasa PHP-nya dan lain sebagainya atau mungkin bahasa pemrograman yang menggunakan program desktop ya berarti sesuaikan dengan bahasa program masing-masing. Terus tujuan langkah dasar pengembangan program yang pertama adalah define the problem. Ya, kita harus tahu terlebih dahulu permasalahan apa yang ingin dihadapi atau diselesaikan ya. Terus outline the solution. Lalu solusi apa kira-kira yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Terus yang ketiga ada develop the outline into the algorithm. Nah, kita buat algoritmanya seperti apa nanti sehingga pas pada saat kita masuk ke pengkodingan itu dia tidak menimbulkan kesalahan ya, proses-prosesnya seperti apa kan tadi kan perintah-perintahnya harus jelas ya atau tidak ambigu. Terus kita juga harus mengetes juga nih algoritmanya ini sudah sesuai atau belum kayak gitu. Nah, kalau sudah oke, masuk ke kode the algorithm itu into the specific program language ya. Kita baru masuk ke dalam pengkodean, lalu dicoba programnya, yang terakhir adalah didokumentasikan dan juga di maintenance. Apabila nanti ada kekurangan-kekurangan atau masih ada kesalahan yang istilahnya masih di luar atau yang sebelumnya belum kita bisa prediksi itu seperti itu. Lalu di sini ada yang pertama adalah define the problem. Ini langkahnya katanya melibatkan membaca dan membaca ulang masalah dengan cermat sampai kita nih benar-benar memahami sebenarnya apa sih yang diperlukan pas pada saat nanti kita untuk merancang sebuah program kayak gitu ya. Nah, untuk menganalisis ini biasanya kita bagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, masukan. Kita harus tahu nih kira-kira masukannya nanti pas pada saat proses tersebut itu akan dia itu pas pada
apa saja data-data yang nanti akan dimasukkan ke dalam si program, kayak gitu. Kayak misalnya, kita sebuah penjualan ya, tentu harus masukin dulu tuh data kalau misalnya ada orang beli dan lain sebagainya, kita masukin tuh istilahnya, data barangnya itu apa, kayak gitu, kuantitinya berapa dan lain sebagainya, itu data masukan, ya. Lalu keluaran, output-nya seperti apa, gitu. Oh, misalnya output-nya itu nanti dia akan membentuk seperti struk pembayaran dan lain sebagainya. Nah, langkah pemrosesan untuk menghasilkan output ini gimana? Nah, ini langkah pemrosesan output bisa jadi istilahnya dari step pertama dia masukin data, terus step kedua nanti dia misalnya komputer akan memproses entah itu mengkalkulasi dan lain sebagainya. Lalu step ketiga misalnya dia harus mengklik cetak untuk menghasilkan output yang diinginkan. Yang kedua adalah outline the solution. Di sini outline solusi setelah masalah didefinisikan. Nah, di sini kalian dapat memutuskan untuk memecahkan menjadi tugas atau langkah terlebih kecil terlebih dahulu ya. Langkah kecil terlebih dahulu dan membuat garis besar outline solusinya seperti apa. Ya, garis besar awal ini biasanya merupakan rancangan kasar dari solusi yang mencangkup. Yang pertama adalah langkah-langkah utama yang terlibat. Langkah utama yang terlibat apa? Misalnya, oh karena kita nanti akan butuh data barang, berarti kita butuh misalnya master barang. Oh, kalau misalnya nanti itu adalah sebuah program, berarti kita butuh user untuk menggunakannya, berarti nanti kita butuh inputan data user. Atau yang lainnya, itu seperti itu. Terus subtugas utamanya, subtugas utamanya gimana? Ya, oh nanti berarti harus ada login, harus melakukan login. Oh nanti harus berarti menginput data barang terlebih dahulu. Nanti setelah menginput data barang baru bisa melakukan transaksi gitu sampai dengan nanti mencetak laporan. Nah, itu seperti itu dirancangkan seperti apa. Jangan loncat-loncat. Loncat-loncat maksudnya adalah belum kita memasukkan data barang tetapi kita sudah masuk ke dalam transaksi di mana transaksi di situ nanti kita akan menarik data di mana data yang kita tarik adalah data barang. Nah, itu seperti itu nggak boleh ya. Jadi subtugas utamanya harus dirancangkan terlebih dahulu. Terus antarmuka penggunanya, ya kalau misalnya sudah tahu, kita desain antarmuka penggunanya seperti apa, terus lalu struktur kontrol utama, ya ada nggak misalnya yang mana perulangan, kayak gitu. Biasanya kan kalau misalnya apa sih namanya transaksi kayak penjualan atau pembelian kan kita bisa membeli lebih dari satu barang. Nah berarti kan di situ kan ada kegiatan looping ya atau pengulangan di mana kita berkali-kali nanti akan memasukkan kode barang untuk barang yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang dijual atau apa yang dibeli. Terus ada variabel utama dan struktur record ya. Variabelnya yang digunakan apa saja di sini? Ya, variabel kan tempat penampungan sementara ya. Nah, ini apa-apa saja yang digunakan di sini. Terus struktur recordnya itu seperti apa? Rancangannya gimana? Apakah dia itu adalah misalnya tipe data integer kah? Ataukah misalnya struktur recordnya itu dia tipe data karakter dan lain sebagainya. Nah, logika utamanya juga harus dipikirkan apakah nanti dia dikalkulasi, apakah nanti dia digabungkan dan lain sebagainya ya. Ini harus benar-benar dipikirkan. Terus yang ketiga adalah develop the outline into the algorithm ya. Ini dikembangkan garis besar menjadi algoritma. Garis besar solusi di sini dikembangkan pada langkah 2, kemudian dikembangkan menjadi algoritma. Nah, yang tadi perintah-perintah tadi ya yang langkah-langkahnya harus ngapain. Nah, ini diubah ke dalam sebuah algoritma. Serangkaian langkah-langkah tepat yang menggambarkan tugas-tugas yang harus dilakukan dan urutan pelaksanaannya. Di sini katanya menggunakan predikat atau bahasa Inggris terstruktur untuk mewakili algoritma solusi. Kayak misalnya print, terus lalu inputnya nanti apa saja, terus lalu output dan lain sebagainya. Nah, itu bahasa-bahasa Inggris sederhana yang biasanya digunakan di algoritma atau penggunaan algoritma. Lalu tes algoritma for the correctness ya. Jadi dilihat nih kita uji tadi yang algoritma yang sudah kita susun di sini kita uji kira-kira nanti akan menghasilkan
output yang sesuai atau tidak gitu, sesuai yang kita harapkan atau tidak nanti hasil dari informasinya atau outputnya ya. Nah, tujuan utamanya dari desk checking algoritma ini adalah untuk mengidentifikasi kesalahan logikanya. Ada nggak logika yang salah disampaikan di sini? Ya, misalnya harusnya dihitung di sini malah tidak jalan hitungnya dan lain sebagainya ya. Nah, ini dilihat lagi. Terus, data uji perlu berjalan melalui setiap langkah dalam algoritma untuk memeriksa bahwa instruksi dijelaskan algoritma akan benar-benar melakukan apa yang seharusnya. Ya, terus pemrograman atau pemrogram berpikir melalui logika algoritma persis seperti komputer, melacak semua variabel utama di selembar kertas dan lain sebagainya. Ya, jadi kita benar-benar memikirkan apa-apa saja dan apa yang dibutuhkan ya, data-datanya dan lain sebagainya itu benar-benar kita pikirkan lalu kita logikakan seperti nanti akan dijalankan di komputer. Kalau algoritma sudah oke, nah selanjutnya adalah kita masuk ke dalam pengkodaan. Ini katanya kodekan algoritma ke dalam program pilihan. Nah, pilihannya nanti tergantung dari kebutuhan dari pengguna program, apakah dia basis desktop atau web atau mobile ya. Katanya di sini bahasa pemrograman hanya setelah semua pertimbangan desain dalam 4 langkah sebelumnya terpenuhi ya. Ini masuk sini boleh kalau misalnya tadi sudah tahu permasalahannya apa, solusinya apa, algoritmanya itu harus gimana, lalu udah dicek algoritmanya ya. Nah, di sini katanya kamu harus benar-benar mulai pengkodaan program ke dalam bahasa pemrograman. Jadi sudah benar-benar masuk ke desain ke dalam programnya langsung atau melakukan coding. Kalau coding udah dibuat, berarti program sudah ada. Nah, di sini tugas kita adalah menjalankan program ya. Nah, di sini nanti menggunakan compiler program dan data uji. Kita masukkan nih data ujinya ke dalam si program yang sudah kita rancang sebelumnya ya. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Untuk menguji kesalahan sintaksnya ada nggak istilahnya setelah kita lakukan. Tadi kan kita uji untuk algoritma ya. Nah, di sini kita ujikan programnya ada nggak kesalahan-kesalahan sintaks atau perintah atau codingnya itu yang masih salah kayak gitu atau mungkin kesalahan logikanya kayak gitu ya. Terus di sini jika program telah dirancang dengan baik ya, frustrasi dan keputusasaan yang sering dikaitkan dengan pengujian program dapat dikurangi seminimal mungkin. Ya, kalau misalnya program sudah dirancang dengan baik, sudah pasti istilahnya dengan matang ya, dengan benar-benar dipikirkan, sudah pasti untuk kesalahan-kesalahannya juga di sini pasti akan berkurang. Itu seperti itu ya, atau sangat minim. Nah, langkah ini mungkin perlu dilakukan untuk beberapa kali sehingga yakin nih kita kalau misalnya program sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan dari si user atau dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir ada dokumen and maintenance the program. Nah, di sini katanya dokumentasi program tidak boleh dicantumkan sebagai langkah terakhir dalam proses pengembangan program. Katanya karena ini benar-benar merupakan tugas berkelanjutan dari definisi awal masalah hingga hasil tes akhir. Nah, apa saja sih dokumen yang mencangkup dokumentasi program? Yang pertama adalah dokumentasi eksternal, seperti langkah bagian hierarki, seperti apa. Terus algoritma solusi ya yang tadi sudah kita buat itu seperti apa. Lalu hasil data pengujian ya. Yang kedua ada dokumentasi internal yang mungkin telah dikodekan dalam bahasa program. Jadi setiap file-file yang ada di dalam program tersebut itu kita dokumentasikan. Ya, pemeliharaan program mengacu pada perubahan yang mungkin perlu dilakukan pada program. Nah, ini katanya seringkali perubahan ini dilakukan oleh programmer yang berbeda dari programmer yang pertama kali menulis program katanya. Ya. Nah, jika program telah dirancang dengan baik menggunakan teknik pemrograman terstruktur, kode akan terlihat sebagai dokumentasi diri sehingga perawatannya lebih mudah. Ya, berarti di sini pemeliharaan, pengembangan fitur dan lain sebagainya dari fitur yang sebelumnya misalnya programnya itu belum ada ya, lalu ditambahkan lagi untuk istilahnya memperbaiki atau lebih melengkapi program yang sudah ada. Nah, ini masuk ke dalam maintenance the program.
Program desain metodologi. Nah, ada prinsip dasar desain program didasarkan pada kenyataan bahwa katanya sebuah program menerima data masukan, lalu memproses data tersebut, kemudian mengirimkan data tersebut ke pengguna program sebagai keluaran. Ya, jadi namanya sebuah pemrograman itu pasti dasarnya itu akan ada 3 input, lalu proses, diolah data inputannya, lalu output, sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh si user. Nah, baru-baru ini katanya sejumlah pendekatan berbeda untuk desain program telah muncul dan paling umum adalah yang pertama prosedur driven, yang kedua ada event driven, lalu yang ketiga ada data driven. Nah, apa sih prosedur driven? Nah, kalau untuk prosedur driven di sini untuk program utama didasarkan pada gagasan-gagasan bahwa fitur yang paling penting dari sebuah program adalah apa yang dilakukan oleh proses atau fungsinya. Ya, misalnya prosedur hitung, prosedur simpan, dan lain sebagainya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Terus berkonsentrasi pada apa yang harus dilakukan oleh program atau programmer, mengidentifikasi dan mengatur proses dalam program. Nah, aliran data masuk dan keluar dari setiap proses atau fungsi menjadi pertimbangan. Ya, data masuknya apa, harus keluarnya apa. Nanti kan kelihatan, misalnya data masuknya 2 sama 4, ternyata data keluarannya 8. Oh, berarti 2 sama 4 ini nggak mungkin ditambah. Berarti nanti menjadi pertimbangan untuk istilahnya prosedurnya itu adalah dikali kayak gitu. Ya. Terus strategi dikembangkan untuk memecah setiap fungsi menjadi aliran data yang lebih kecil dan lebih spesifik lagi. Ini kalau prosedur driven. Ya, tadi kalau prosedur driven berarti dia sesuai dengan kebutuhan dari prosedurnya itu ingin diapain kayak gitu. Misalnya prosedurnya nanti kita buat sebuah prosedur untuk melakukan penyimpanan data. Ya sudah, berarti isinya itu nanti di situ hanya listing atau coding untuk melakukan penyimpanan data saja. Atau mungkin prosedurnya untuk misalkan melakukan penghitungan kayak gitu. Ya udah berarti di situ untuk melakukan penghitungan saja. Atau misalnya untuk menghapus dan lain sebagainya. Nah, itu hanya sesuai itu saja ya, tidak boleh dicampur-campur dengan misalnya simpan dicampur sama hapus dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Lalu ada event driven. Nah, di sini event driven desain program berdasarkan pada gagasan bahwa suatu peristiwa atau interaksi dengan dunia luar dapat menyebabkan program berubah menjadi dari satu keadaan ke keadaan yang lain, ya. Nah, status identifikasi awal suatu program, kemudian semua semua pemicu yang mewakili peristiwa yang valid untuk status tersebut ditetapkan. Misalnya, katanya di sini ketika pengguna program dapat saja memilih most event, ya. Jadi kita menggunakan most untuk melakukan apa sih menjalankan si program tersebut ya dengan mengklik tombol kiri mouse ya atau mengklik tombol kanan mouse, menyeret mouse atau mengklik 2 kali mouse, maka setiap tindakan klik mouse tersebut dapat memicu perintah yang berbeda dalam program. Dan dengan demikian, tentukan akan menghasilkan suatu program yang berbeda sesuai dengan mouse eventnya masing-masing. Biasanya ada kegiatan untuk yang mouse click kayak gitu, atau misalnya untuk yang enter ya, enter itu kalau nggak salah apa ya, saya lupa itu udah lama ya. Nah, itu adalah yang berdasarkan event. Jadi dunia luar itu siapa ya? Kita penggunanya gitu. Nanti kan terhubung dengan istilahnya komputer atau PC atau laptop dan lain sebagainya ya. Di mana istilahnya di dalam situ ada programnya. Nah, kalau misalnya kita melakukan aktivitas di terhadap istilahnya si komputer itu ya pada saat program dijalankan nanti akan mempengaruh ke istilahnya jalan program. Nah, berarti itu masuk ke dalam kategori event driven. Jadi nanti codingnya kita sisipkan di event-event tersebut ya. Lalu yang terakhir ada data driven. Ini pendekatan berbasis data untuk desain program didasarkan pada gagasan bahwa katanya data dalam suatu program lebih stabil daripada proses yang terlibat. Nah, pendekatan ini dimulai dengan analisis data dan hubungan antara data untuk menentukan struktur datanya gimana. Ya, terus setelah struktur data didefinisikan, output atau luaran data yang diperlukan diperiksa dan selanjutnya digunakan untuk menetapkan proses apa yang diperlukan untuk mengubah
nih nanti data input menjadi data output yang dikeluarkan atau diperlukan ya. Ini udah jelas, kita analisa datanya lebih rinci lagi seperti apa untuk menentukan kira-kira nanti prosesnya itu gimana. Lalu selanjutnya ada procedural versus object oriented programming. Nah, kalau prosedural dia didasarkan pada pendekatan terstruktur top down ya. Jadi dari listingnya ketahuan tuh kalau kamu kemarin menggunakan Python ya untuk bahasa apa sih untuk pemrograman awal kamu itu yang kamu gunakan itu bahasa prosedural. Ya, jadi dari atas dirincikan semua menjadi satu itu seperti itu. Itu namanya top down. Ya, nanti dia akan dibaca dari skrip teratas terlebih dahulu sampai dengan skrip terbawah ya. Itu berarti yang kamu buat adalah pemrograman terstruktur atau top down sini. Untuk menulis program yang efektif. Nah, pendekatan ini katanya konsentrasinya pada apa yang harus dilakukan oleh suatu program dan melibatkan pengidentifikasian dan pengorganisasian proses-proses dalam program. Nah, masalahnya biasanya dipecah menjadi tugas atau fungsi yang terpisah dan mencakup yang pertama pengembangan top down ya. Terus yang kedua adalah desain modular ya, kita buat per modul dan lain sebagainya. Nah, untuk pengembangan top down, solusi umum untuk masalah diuraikan terlebih dahulu ya. Jadi mau diapain nih dia, menggunakan variabel apa saja dan lain sebagainya, itu nanti dijabarkan terlebih dahulu ya. Outline atau garis besar kemudian dibagi secara bertahap menjadi langkah-langkah yang lebih rinci sampai akhirnya tingkat yang paling rinci telah selesai sampai dengan bagian terbawahnya itu ya. Setelah proses pengembangan top down atau disebut juga dengan dekomposisi fungsional dan stepwise refinement ya, programmer mulai membuat kode program. Nah, di sini karena kelebihannya dari pengembangan program menggunakan cara ini adalah ketepatan pemrograman yang lebih presisi daripada yang mungkin dilakukan sebelumnya ya. Jadi karena dia sudah dirincikan terlebih dahulu di awal, maka di sini dianggap untuk ketepatan programnya dia lebih presisi ya atau lebih baik. Lalu modular design, di sini program prosedural juga menggabungkan konsep desain modular yang melibatkan pengelompokan tugas bersama karena semuanya melakukan fungsi yang sama ya. Desain modular terhubung langsung ke pengembangan top down karena langkah atau subtugasnya di mana solusi program dibagi membentuk modul program. Desain modul yang baik juga membantu dalam membaca atau memahami program. Saya nggak tahu atau kemarin kamu pas pada saat melakukan pemrograman Python, apakah kamu membuat kayak pembuatan fungsi dan lain sebagainya? Nah, di situ masuk ke dalam kategori modular ya. Jadi dikelompokkan untuk tugasnya, dan dijadikan satu. Nah, nanti dari pembuatan fungsi tersebut nanti tinggal dipanggil. Nah, itu masuk ke dalam kategori modular design. Lalu setelah tadi apa sih namanya secara prosedural ada juga dikenal dengan object oriented programming ya. Nah, kalau object oriented programming sendiri di sini pemrogramannya berbasis objeknya didasarkan pada pemecahan masalah katanya. Nah, namun untuk fokus utamanya adalah hal-hal atau objek-objek yang membentuk program baru ya. Nah, misalkan kayak kita buat untuk form input barangnya terlebih dahulu, lalu kita buat juga nanti kalau misalnya itu sudah selesai baru kita buat untuk objek misalnya input user, terus kalau itu sudah selesai nanti kita buat yang lain. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah berdasarkan objeknya. Ya, kalau terstruktur nah dia gabung semuanya jadi satu ada di situ. Itu seperti itu ya. Terus program ini berkaitan dengan bagaimana objek berperilaku sehingga memecahkan masalah menjadi satu set objek terpisah yang melakukan tindakan yang dan berhubungan satu sama lain. Nah, di sini objek-objek ini memiliki properti yang tetap dan bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian tugas yang terkait ya. Tadi berdasarkan objek-objek. Nah,
di sini ada keterangan sebuah program harus dirancang secara sistematis dan tepat sebelum pengkodean dimulai ya. Proses desain ini menghasilkan konstruksi algoritmanya. Kenapa? Ya itu tadi, karena untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada. Ya, apa itu algoritma? Algoritma katanya resep untuk mencantumkan langkah-langkah yang terlibat dalam menyelesaikan tugas. Algoritma di sini dapat didefinisikan dalam istilah pemrograman sebagai seperangkat instruksi yang terperinci, tidak ambigu, ya tadi sudah di awal ya, dan teratur dikembangkan untuk mengembangkan proses yang diperlukan untuk menghasilkan output yang diinginkan dari input yang diberikan. Ya, algoritma di sini dapat ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris sederhana ya, dan bukan dokumen formal, namun agar bermanfaat ada prinsip yang harus dipatuhi. Kayak misalnya apa sih namanya tadi input atau misalnya print, terus misalnya apa sih calculate ya untuk menghitungnya dan lain sebagainya. Itu bahasa Inggrisnya kayak gitu aja, nggak yang bahasa Inggris full paragraf dan lain sebagainya. Terus sebuah algoritma harus memenuhi kriteria yang pertama jelas, tepat, dan tidak ambigu, ya bermakna ganda. Nah ini. Terus lalu yang kedua memberikan solusi yang benar dalam sebuah kasus ya. Terus yang terakhir adalah memiliki akhir ya, printnya seperti apa nanti maunya kayak gitu. Ini adalah contoh algoritma turn on kalkulator ya, nyalakan kalkulator terlebih dahulu, terus clear kalkulator, membersihkan kalkulator, repeat the following instruction ya. Ini ada key in dollar amounts ya, terus ada decimal pointnya dia menggunakan titik, saya ada send amount-nya juga, ada press condition plusnya, sampai dengan nanti turn off the calculator. Nah ini berurutan, ini namanya algoritma ya. Nah, sedangkan pseudocode itu apa sih? Nah, katanya di sini pseudocode adalah cara populer untuk merepresentasikan algoritma. Nah, pseudocode telah dipilih sebagai metode utama untuk merepresentasikan suatu algoritma karena mudah dibaca dan ditulis. Katanya di sini memungkinkan program untuk berkonsentrasi pada logika permasalahan. Nah, kalau pseudocode ini adalah bahasa Inggris terstruktur, ini tadi ya. Terus konvensi pseudocode yang pertama adalah pernyataan ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris sederhana, ini sama ya. Ya, setiap instruksi ditulis pada barisan terpisah, kata kunci, lengkungan ya, terus setiap set instruksi ditulis dari atas ke bawah, ada kelompok pernyataan yang dapat membentuk menjadi modul dan modul itu diberi nama. Oke, sudah itu saja untuk pertemuan hari ini pembahasannya ya untuk materi pertemuan 1. Silakan disimak lagi, dipahami kira-kira mana yang kalian kurang paham dan lain sebagainya, silakan ditanyakan. Ya, yang pastinya sekali lagi saya pertegas, kalau kita ingin membuat sebuah program yang baik, kalau kita ingin meminimalisir kesalahan dalam pembuatan program ya, kita tidak bisa misalnya kita ingin lalu kita buat, kita ingin kita buat, tidak. Tapi kita harus tentukan terlebih dahulu permasalahan yang ingin diselesaikan apa, sehingga nanti luaran program atau pas pada saat kita melakukan pengecekan program, kita bisa mengontrol atau melihat kira-kira permasalahan-permasalahan yang ada sudah bisa dipenuhi atau tidak, kayak gitu. Terus juga solusinya juga harus kita pikirkan. Kira-kira ada nggak solusi yang lebih baik lagi dan lain sebagainya, ya. Sampai dengan yang terakhir, kalau sudah oke semua, kita melakukan pendokumentasian dan juga maintenance dari si program tersebut. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini atau untuk pertemuan minggu pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Nanti akan ada soal di 30 menit terakhir, jadi silakan dikerjakan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.